Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai satu operational management tool yang bernama Kaizen. Dilihat dari namanya, ini pasti tool dari Jepang, kita semua pasti tahu ya. Nah, melalui sesi ini kita akan membahas mengenai apa itu sebenarnya Kaizen model, kapan kita menggunakan Kaizen model, bagaimana cara menggunakan Kaizen model, dan yang terakhir adalah pro cons dari Kaizen model itu sendiri. Kaizen itu terdiri dari kata kei gitu ya, bahasa Jepang yang berarti perubahan, dan juga kata zen yang berarti bagus. Jadi Kaizen ini adalah perubahan ke hal yang lebih bagus atau dalam kata yang lebih simpel ini adalah improvement gitu ya. Dalam hal ini berarti Kaizen merupakan framework gitu ya atau model untuk melakukan improvement. Nah, ini biasanya fokus dari Kaizen ini adalah terkait dengan waste elimination gitu ya. Yaitu dia difokuskan untuk mereduksi adanya beberapa inefisiensi gitu ya, baik itu terhadap proses maupun terhadap hal-hal yang lainnya. Nah, kita menggunakan Kaizen Framework ketika akan menyelesaikan beberapa masalah, gitu ya, seperti adanya inefisiensi, misalnya ada permasalahan terkait dengan kualitas produk, adanya permasalahan terkait dengan inventory, gitu ya, semakin besar inventory itu biasanya biayanya semakin banyak, gitu ya, sehingga kalau misalnya itu terlalu tinggi, biasanya kita bisa memakai Kaizen, gitu ya, untuk menurunkan inventory dan mereduksi biaya. Nah, selain itu biasanya kita juga bisa menggunakan Kaizen ini ketika kita ada permasalahan terkait dengan long delivery time atau long lead time. Jadi kita ingin mempersingkat waktu atau mempersingkat lead time, kita bisa memakai dari Kaizen ini. Yang pertama biasanya kita mengidentifikasi gitu ya beberapa waste yang ada di organisasi, waste atau inefisiensi. Contoh dari waste ini banyak gitu ya. Contohnya misalnya kita menemukan adanya produk yang defektif gitu ya, produk cacat. Nah, defect itu biasanya terkait dengan aspek kualitas. Nah, ketika ada produk cacat, biasanya organisasi itu harus melakukan perbaikan gitu ya, upaya atau proses perbaikan. Nah, upaya atau proses perbaikan itulah yang sebenarnya waste gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu melakukan hal tersebut gitu ya jika nggak ada produk yang cacat gitu ya. Jika quality control-nya atau quality assurance-nya sudah bekerja dengan baik. Nah, ini ketika kita menemukan hal-hal tersebut, makanya kita harus bisa menanggulanginya gitu ya. New waste management process itu harus ditambah ke organisasi gitu ya. Sehingga waste yang berupa perbaikan tadi nggak diperlukan. Nah, selain itu, contoh waste itu misalnya ada overproduction gitu ya, atau produksi berlebih gitu ya. Waste di sini merupakan suatu produksi yang sebelumnya misalnya nggak terjual gitu ya, ada imbalance antara demand terhadap produksi. Nah, ini overproduction ini harus ditampung gitu ya, dikelola dan juga diproteksi gitu ya. Jadi kita harus melakukan demand management dengan baik sehingga overproduction itu tidak terjadi gitu ya. Ini adalah contohnya. Di sisi transportasi biasanya juga ada waste gitu ya. Waste itu misalnya ada damage, ada kehilangan, ada delay transportasi dan segala macamnya ya. Itu adalah waste-waste yang harus direduksi. Contohnya misalnya kita juga menemukan adanya waiting gitu ya, waiting sumber daya, ada antrian, ada bentrokan jadwal dan segala macamnya. Itu adalah contoh dari waste. Nah, Kaizen bisa digunakan untuk mereduksi waste terkait dengan waiting tersebut. Kemudian tadi yang sudah dibahas, adanya excess inventory merupakan permasalahan besar di organisasi gitu ya, bagaimana kita agar inventory itu bisa dioptimalkan. Kita bisa menggunakan Kaizen. Nah, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dulu adalah motion gitu ya, yaitu permasalahan yang terkait dengan damage, wear, dan safety dari pekerja. Nah, yang terakhir ada contoh waste itu dalam aspek extra processing gitu ya, yaitu kita menggunakan resource itu lebih mahal dari yang diperlukan gitu ya. Ini juga contoh dari waste, misalnya kita biasanya cukup menggunakan 10 sumber daya gitu ya, 10 satuan gitu ya, tapi kita membelinya dengan 15 satuan dan harus ditampung, itu adalah waste. Lalu setelah waste itu diidentifikasi, biasanya kita
berusaha untuk menguranginya gitu ya. Itu adalah di step 2 gitu ya. Nah, kita menggunakan beberapa pengaplikasian good housekeeping gitu ya. Misalnya dengan seiri kalau bahasa Jepang itu ya. Intinya adalah tidiness gitu ya. Yaitu kita bisa memisahkan antara hal yang penting dengan yang tidak penting gitu ya. Hal ini akan membantu untuk menyederhanakan proses. Nah, di Jepang ini di konsep Kaizen ini juga dikenal dengan nama Seiton. Nah, itu adalah orderliness gitu ya. Yaitu efisiensi itu bisa diperoleh dengan meletakkan material, peralatan, file, dan yang lainnya itu secara runtut gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya seiso gitu ya, atau cleanliness gitu ya, yaitu menjaga kebersihan terkait dengan proses gitu ya. Itu adalah untuk meminimalkan waste. Kemudian di Jepang juga di sini ada yang istilahnya seiketsu gitu ya, itu adalah standardized clean up gitu ya. Di sini adalah kita melakukan standarisasi proses yang dilakukan dan dituangkan dalam model visual. Makanya kalau di perusahaan Jepang itu ada yang sifatnya chart yang dipapang, ditampilkan gitu ya, sehingga semuanya bisa melihat. Nah, ini visual ini membuat setiap orang yang ada dalam organisasi itu aware gitu ya terhadap runtutan proses yang dijalankan dengan baik. Kemudian juga ada shitsuke gitu ya, atau disiplin gitu ya. Nah, ini disiplin ini menjadi kunci juga misalnya orang-orang di Jepang gitu ya, kita harus bisa menirunya karena itu adalah sumber dari eliminasi waste. Nah, di sini kita bisa mengetahui gitu ya bahwa Kaizen ini merupakan tools yang sangat powerful gitu ya untuk mengcapture improvement secara bottom up gitu ya, khususnya dari pekerja yang ada di shop atau work floor. Nah, kesederhanaan yang ada di Kaizen ini membuat model ini cukup populer gitu ya untuk diimplementasikan. Namun demikian, Kaizen ini juga memiliki beberapa catatan khusus gitu ya. Yang pertama, dia sebenarnya lebih sesuai untuk diimplementasikan pada perubahan yang sifatnya itu incremental gitu ya. Perubahan yang bertahap sedikit demi sedikit itu cocok gitu ya kita memakai Kaizen. Nah, tapi Kaizen ini nggak bisa kita terapkan gitu ya untuk perubahan yang sifatnya itu turnaround gitu ya, atau yang sifatnya short term. Misalnya kita ingin berubah drastis organisasi dari yang sebelumnya turun menjadi bagus dalam waktu singkat, revolutionary. Nah, kita nggak bisa memakai Kaizen di sana. Oke, demikian mengenai Kaizen pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bye. Thank you.